Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat positif semua. Kembali lagi di channel Positives, info seputar edukasi dan tips. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baik, tidak berlama-lama, kali ini kita langsung menuju video pembahasan sesuai judul deskripsi, yaitu cara pelaporan harta kekayaan ASN melalui akun Siharka. Check this out. Oke, yang pertama teman-teman, saya sudah membuat step by step terkait dengan laporan LHK ASN ini. Yang pertama, kurang lebih di sini ada 5 step ya. Yang pertama, kita dapatkan terlebih dahulu akun dan password. Nah, kalau di saya kebetulan instansinya saya mendapatkan dari inspektorat atau dinas pendidikan. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sebagai guru atau yang lainnya, silakan dapat menghubungi admin, baik itu dari dinas berwenang atau dari inspektorat langsung ya, seperti itu. Nah, khusus untuk di daerah saya kebetulan untuk pelaporan LHK ASN ini masih hanya untuk PNS, jadi untuk P3K belum ya, belum ada instruksi untuk melaporkan di Siharka ini. Yang selanjutnya teman-teman, untuk caranya berbeda-beda ya, ada yang nanti bisa dikoordinir oleh dinas pendidikan, namun nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan akun dan password, biasanya berupa file PDF, dan itu sistemnya nanti per sekolah ya. Jadi ada di sekolah itu ada berapa PNS, nanti langsung dikirimkan dengan cara harus memberikan biodata terlebih dahulu atau data pribadi terlebih dahulu. Nanti bentuknya seperti ini ya. Misalnya ini salah satu akun saya ya. Misalnya, nah seperti ini akun saya sendiri. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan username berupa NIP teman-teman, yang keduanya nama, unit kerja, jabatannya, dan terakhir passwordnya itu sendiri. Passwordnya nanti bisa teman-teman rubah ketika sudah melakukan login pertama kali. Sekarang kita coba cek untuk pertama kali login ya. Nah, kita beralih ke step yang kedua, yaitu mengunjungi website atau untuk pelaporan sistem online-nya itu di Siharka. Silakan nanti teman-teman langsung saja googling, ketikan di sini Siharka ya. Nanti akan keluar paling atas dan boleh klik kanan atau boleh langsung mengetikkan alamat websitenya di sini. Nah, di sini ya. https://siharkamenpan.go.id. Yang selanjutnya, ketika teman-teman sudah muncul seperti ini, maka silahkan memasukkan NIP atau user ID-nya dan password yang sudah dibuatkan oleh pihak inspektorat. Saya akan masukkan ya. Lalu ketika teman-teman sudah yakin NIP-nya dan passwordnya, klik login. Dan di sini teman-teman silakan masukkan kode keamanan ya, kode captcha-nya. Lalu klik login. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali login, di sini ada harap lengkapi data profil dan ubah password. Jadi teman-teman harus mengubah password terlebih dahulu dan memasukkan data profilnya. Di sini terkait nama lengkap, gelar depan apabila ada, gelar belakangnya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, email aktif, pemerintah atau instansinya sudah otomatis tidak bisa dirubah, NIP-nya juga, unit kerja apabila teman-teman mutasi baru dan sebagainya, silakan sesuai dengan unit kerja yang ada sekarang. Tingkat jabatannya silakan teman-teman di sini ada mau memasukkan golongan atau sebagainya, atau misalnya kalau guru, saya kebetulan memilihnya fungsional ahli ya. Yang selanjutnya golongan ini juga sudah diisikan otomatis dan alamat. Selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan nomor telepon apabila ada, tidak ada nomor handphone, dan memasukkan di sini password yang baru. Nah, harus memasukkan yang baru ya. Kita coba. Oke. Sudah. Dan setelah itu submit. Nah,
Setelah itu teman-teman nanti akan ada rekap profilnya di sini, dilihat kembali. Kalau misalnya sudah sesuai berarti tidak perlu diedit lagi. Kalau misalnya mau mengubah, di sini tinggal pilih ubah profil. Selanjutnya kita ke tahap tadi ya, 2 dan 3 ini sudah mengunjungi website Siarka dan login. Kita ke tahap yang keempat, yaitu pelaporan sesuai keadaan atau harta yang dimiliki oleh kita. Kita kembali lagi ke websitenya, lalu klik di sini laporan baru ya. Nah, karena kebetulan ini pertama kalinya untuk membuat laporan harta kekayaan ini, jadi di daftar laporan pun kita klik di sini belum ada ya. Di sini kurang lebih ada 1 2 3 4 5, ada daftar laporan baru, profil kita. Nah, ini profil, mau ubah profil dan sebagainya. Bentar. Terus bantuan, panduan, pesan kami, hubungi kami, dan terakhir ada untuk logout ya. Kita langsung membuat laporan ke step yang keempat, klik laporan baru. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pengisian data pribadi terlebih dahulu, harus sesuai ya. Saya coba isikan dulu. Silahkan masukkan nomor KTP-nya, jenis kelamin, pilih agamanya, status perkawinannya. Selanjutnya pangkat atau golongan, ini sesuai terhitung TMT-nya sesuai SK ya. Ini misalnya, hanya misalnya saja ya. Jadi silahkan untuk TMT-nya ini teman-teman sesuaikan saja dengan yang ada di SK. Yang selanjutnya ini untuk eselonnya, jabatan, dan terhitung mulai kapan gitu ya jabatannya. Misalkan kalau di sini kebetulan saya memasukkan yang kepala sekolah saya baru menjabat di tahun 2022 sekitar bulan Juni, bukan sekitar ya, tapi Juni tanggal 25. Nah, selanjutnya alamat, silahkan teman-teman masukkan alamatnya. Nah, ini ya, ini untuk alamatnya, alamat lembaga atau alamat instansi dari teman-teman bekerja, kode posnya, dan ini untuk alamat rumah yang sudah otomatis. Lalu masukkan juga di sini kode pos, nomor telepon, dan terakhir ada NPWP. Nah, ini NPWP dari yang akan dilaporkan ya. Silakan lalu klik simpan. Nah, ini kalau misalnya sudah, kurang lebih nanti akan muncul ada 1 2 3 4 5 6 yang harus diisi oleh teman-teman. Yang pertama kita sudah mengisi data pribadi, selanjutnya kita ke data keluarga. Nah, untuk data keluarga kurang lebih ada 2, yaitu data istri atau suami dan data anak. Silahkan nanti teman-teman input baru, ketika nama istrinya, ini misalnya ya, misalnya mohon maaf bila ada ini ya nama yang sama, ini hanya contoh saja. Misalnya ya. Nah, pekerjaan dari pasangan kita apakah PNS atau non PNS, misalnya non PNS ya, dan misalnya sebagai ibu rumah tangga misalnya ya. Penghasilannya silahkan, kalau misalnya ada penghasilan, kalau tidak ada atau misalnya tidak menentu ya ketikkan saja 0. Alamat rumah disesuaikan saja, nama kampung, terus nama desanya, kecamatannya, sampai ke kabupatennya, lalu klik simpan. Yang selanjutnya teman-teman silakan, nah di sini nanti akan muncul. Yang selanjutnya silakan input untuk data anak ya, sama seperti halnya untuk menginput data pasangan kita. Nama anaknya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah. Kalau misalnya masih kecil, belum sekolah dan sebagainya, tulis saja belum bekerja ya di sini. Kalau sudah, simpan. Selanjutnya kita ke harta kekayaan. Nah, ini untuk harta kekayaan ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang tidak harus diisi semua, tapi tergantung kondisi teman-teman ya. Teman-teman apakah misalnya memiliki tanah dan bangunan,
Yang menjadi kata kuncinya sebetulnya adalah kalau saya itu di SPT atau di pelaporan pajak dan sebagainya itu tertulis yang betul-betul nama kita. Misalnya teman-teman memiliki tanah dan bangunan yang pajaknya itu dibayarkan setiap tahunnya atas nama teman-teman sendiri yang bersangkutan, silakan nanti inputkan. Karena di sini misalkan input baru. Jenis hartanya tanah misalnya, luas tanahnya berapa, atas namanya kita sendiri, hubungan keluarga yang bersangkutan dan sebagainya. Alamat, tahun perolehan dan harga perolehannya. Kalau sudah simpan. Dan selanjutnya ke harta bergerak. Nah, harta bergerak ini seperti yang sudah ada di website. Di antaranya yang pertama alat transportasi. Misalnya teman-teman memiliki pesawat, kapal, mobil, Rubiconnya jangan lupa ya, sepeda motor, Harley Davidsonnya, dan mesin lainnya. Oke. Yang selanjutnya ke pelaporan kedua, peternakan, perikanan apabila memiliki aset dan usaha lainnya. Dan ketiga ini kalau misalnya teman-teman memiliki logam mulia ya, mau emas dan sebagainya atau barang-barang seni dan antik dan benda bergerak lainnya, silahkan diinputkan. Misalnya saya akan mengisi karena kepala sekolah saya memiliki Toyota Alphard misalnya ya, kita input baru jenis mobil ya, nomor kendaraannya Z111NU misalnya ya, merek mobilnya Toyota Alphard. Modelnya, nah ini minibus atau apa, silahkan sesuaikan yang ada di STNK. Tahun pembuatan misalnya terbaru atau ya kita input saja sesuai STNK misalnya ya. Dan tahun perolehannya, belinya kapan gitu ya. Terus atas nama, hubungan yang bersangkutan, nah ini bisa atas nama istri atau suami dan sebagainya ya. Nilai perolehan misalnya harga Alphard pas pertama kali kita beli taruhlah 1M ya. 1M itu berapa ya angkanya? Oh my god. Nah sekarang misalnya kalau misalnya sekarang kita lihat dicek harga, ternyata Toyota Alphard sudah bekasnya itu misalnya 500 juta. Oh my god. Nah, seperti ini ya. Ini 10M ya, oke nggak apa-apa ya, 1M ini sudah. Kalau sudah silahkan teman-teman simpan. Begitupun dengan yang lainnya, mau memasukkan apa namanya punya aset di peternakan, perikanan dan sebagainya sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kalau saya sekali lagi yang betul-betul atas nama kita sendiri atau keluarga ya. Yang selanjutnya ini ada surat berharga kalau misalnya teman-teman punya. Terus uang tunai misalnya ya, deposito ataupun tabungan, piutang misalnya ada hutang, mau itu ke siapapun, ke misalnya pinjol dan sebagainya, silahkan kalau mau diinput ya, sebaiknya diinput gitu, seperti itu agar apa namanya bisa betul-betul laporan ini real secara nyata gitu ya. Nah ini ya silahkan nanti diisi sesuai dengan kondisi yang ada. Kata kuncinya adalah betul-betul yang kita miliki sesuai dengan atas nama kita sendiri. Yang selanjutnya kita ke penghasilan. Nah untuk penghasilan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah. Ya betul. Nah termasuk yang pertama kalau misalnya teman-teman PNS bisa penghasilannya itu dari jabatan. Contoh kita input baru di sini. Nah ini adalah input penghasilan dari jabatan per tahun, bukan per bulan ya teman-teman. Gaji pokoknya misalkan teman-teman di sini inputnya per bulan, tapi harus per tahun. Nah dari mana teman-teman bisa mendapatkan info tersebut? Terutama dari leger gaji ya yang dimiliki oleh teman-teman, atau kita selalu melaksanakan laporan SPT ya, atau laporan pajak pribadi yang per tahun itu. Nah teman-teman bisa sesuaikan berapa gaji pokok yang dimiliki per tahun, tunjangan jabatannya masukkan, tunjangan lain, potongan-potongan, dan nanti ada penghasilan bersih. Misalnya saya membuat kebetulan gaji pokok saya adalah 3 juta per bulannya, tunjangannya 24 juta per bulan, dan ada potongan hanya 150.000 rupiah. Nah kita kalikan dalam 1 tahun yaitu 12 bulan, maka gaji pokok saya ini sesuai SPT ya misalnya, maka gaji pokok saya adalah 36 juta per tahun, tunjangan saya adalah 288 juta rupiah,
dan potongannya hanya 1.800.000. Maka penghasilan bersih saya dalam 1 tahun adalah seperti ini, 325.800.000 rupiah. Silahkan nanti teman-teman inputkan. Misalnya saya akan memasukkan saja ya, 36 juta rupiah, tunjangannya 288 juta Rubicon ya. Yang selanjutnya potongan. Nah, kalau ada tunjangan lain silahkan teman-teman masukkan. Kalau misalnya ada tunjangan beras bagi PNS ya, ada tunjangan makan minum yang misalnya 100 juta per bulan. Nah, silahkan juga masukkan ya. Nah, selanjutnya adalah potongan tadi 180.000 rupiah. Ya, sorry berapa ya? Ya 1.800.000. 1.800.000 rupiah. Maka ini adalah penghasilan bersih saya dalam 1 tahun. Otomatis kena pajak ya. Nah, selanjutnya kalau sudah silahkan teman-teman simpan. Yang selanjutnya kita beralih ke penghasilan dari profesi. Kalau ada misalnya teman-teman sesuai keahlian. Selanjutnya penghasilan dari usaha lainnya, misalkan teman-teman punya usaha bisnis donat atau misalnya punya saham di Mixu dan sebagainya, silahkan masukkan ya. Selanjutnya penghasilan dari hibah. Nah, ini teman-teman bila mendapatkan hibah ataupun apa ya namanya sejenis yang diberikan cuma-cuma dari pemerintah ataupun dari instansi lainnya, silahkan jangan lupa dimasukkan. Dan terakhir adalah penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Terutama ini kalau misalnya teman-teman pasangannya adalah PNS, ini wajib ya, wajib diinput. Jadi di sini, nah teman-teman silakan klik apakah PNS atau non PNS gitu ya. Kalau misalnya tidak menentu atau misalnya kan yang wajib kena pajak itu penghasilan berapa, tidak usah dimasukkan ya kalau bagi saya gitu, seperti itu. Nah, ini untuk penghasilan dari istri atau suami pasangan kita boleh dimasukkan, kalau PNS ya wajib dimasukkan ya. Selanjutnya ini adalah kita beralih ke pengeluaran. Nah, ini pengeluaran rutin. Data pengeluaran ini sama kalkulasinya adalah 1 tahun dan pengeluaran lainnya. Misalnya tadi penghasilan saya seperti ini, maka setahun itu ya terserah Bapak Ibu betul-betul atau teman-teman semua rutin per tahunnya itu mengeluarkan berapa. Pengeluaran rutin itu termasuk biaya listrik misalnya ya, biaya makan, terus apalagi ya, internet yang berhubungan dengan pribadi terutama ya, dan maupun pengeluaran lainnya. Termasuk kalau misalkan mau zakat yang memang sudah ini silahkan dimasukkan. Silahkan nanti kalau sudah disimpan. Dan terakhir ketika misalnya teman-teman sudah selesai, baru klik di sini selesai. Dan ada di sini meminta keterangan apakah ini pelaporan pertama, pelaporan untuk naik jabatan dan sebagainya. Misalkan karena di sini saya baru pertama kali untuk pelaporan, kita ketikkan pelaporan pertama. Lalu klik selesai dan lihat laporan. Nah, akan seperti ini nanti jadinya ya, teman-teman. Ketika sudah, nah ini beralih ke harus atau teman-teman sudah merasa yakin dengan pelaporannya, maka harus klik kirim ke inspektorat atau cetak. Di sini ada keterangannya ya. Dilihat-lihat dulu data umumnya sudah betul atau belum, data keluarganya, harta kekayaan, penghasilan dan keterangan ya. Nah, kalau sudah, klik yang merah ini kirim ke inspektorat. Selanjutnya kalau misal teman-teman mau cetak, klik cetak di sini, nanti bisa di-download ya. Di-download terlebih dahulu untuk disimpan nanti filenya. Kalau sudah yakin tinggal kirim ke inspektorat dan cetak bukti lapor. Seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah, kita log out. Maka sudah selesai untuk pelaporan harta kekayaan khususnya bagi ASN PNS. Itu saja teman-teman semua, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.